Jangan pernah lepas, jangan pernah kufur, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada kenikmatan yang sangat berbeda dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Assalamualaikum saudaraku, salam damai, sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kebetulan saya tertarik dengan permintaan dari salah satu sedulur kita yang kebetulan selalu mengikuti channel saya. Dari video ke video selalu diikuti setiap saat. Dan beliau mengusulkan atau meminta kepada saya, Mbok, sekali-sekali bahas tentang surga. Dan baiklah, saya akan bahas tentang surga. Dengan satu harapan, semoga ketika kita bahas tentang surganya Allah, itu tidak mengurangi keikhlasan kita untuk kita selalu melakukan peribadatan, melakukan penghambaan, puja-puji atas nama Tuhan, kita melakukan persujudan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pamrih surga yang dijanjikan oleh Allah. Dan saat ini saya akan membahas surga tidak yang jauh-jauh, yaitu surga setelah kita mati nanti. Di sana banyak sekali pintu-pintu surga, lapis-lapis surga. Saya tidak akan membahas sampai ke sana, karena toh walaupun saya percaya, bahkan iman dengan adanya surga dan neraka, akan tetapi semuanya itu masih misterius buat saya. Saya masih tidak tahu dan memandang itu serba misterius. Apakah saya layak disurgakan atau tidak? Dan itu semuanya adalah hak prerogatif Allah. Itu semuanya adalah haknya Allah. Saya mau disurgakan atau tidak. Saya hanya mencoba untuk memaksimalkan penghambaan saya, memaksimalkan persujudan dan puja-puji saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bahas surga yang dekat-dekat, ya ini, di dunia ini. Karena dunia ini juga pagelaran surga dan neraka juga. Ada surga dunia, ada neraka dunia. Saudaraku yang saya cintai, orang memandang dunia itu sesuai dengan sudut pandangnya. Ada yang memandang dunia ini adalah ladang surga. Mereka bisa mengeruk kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Ada juga yang memandang dunia ini adalah ladang neraka. Mungkin dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah, penuh dengan duka cita. Dan sudut pandang itu tidak lepas dari bagaimana dia menjalani hidup dan kehidupan selama ini. Akan tetapi, dari sudut pandang umum, yang namanya surga dunia itu banyak sekali. Kita didekatkan dengan harta, itu adalah surga. Ketika segalanya serba berkecukupan, serba tidak berkekurangan, rezeki mudah kita dapatkan, itu adalah surga. Ketika di dunia ini kita didekatkan dengan kemuliaan, kita punya satu kedudukan tertentu, kita dihormati banyak orang, itu juga ada kenikmatannya.
itu juga bisa disebut sebagai surga dunia. Terus kita mempunyai perhiasan hidup, keluarga, anak, istri yang menyenangkan hati, yang membahagiakan jiwa, itu pun surga dunia. Ketika hidup di dunia ini kita banyak sekali memahami ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu kebijaksanaan dalam hidup dan kehidupan ini, dan bisa menuntun dan menjadi satu tongkat kita mengarahkan hidup dan kehidupan di dunia ini, itu pun bisa disebut sebagai surga. Dan ketika hidup kita jauh dari itu, bahwanya kita kebetulan menjadi orang miskin, kedudukan tidak punya, ya menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja, kesederhanaan yang membuat kita tidak pontang-panting menghadapi hidup dan kehidupan, sederhana menjalani hidup dan kehidupan, dan akhirnya kita tidak banyak dituntut oleh nafsu kita, itu pun bisa disebut sebagai surga. Akan tetapi ada surga yang di situ ada dan jarang orang mengetahui dan jarang orang bisa mendapatkannya. Apa itu? Kalau umpamanya surga ini diibaratkan adalah sebagai satu kenikmatan, kenikmatan orang untuk berzikir kepada Allah, itu surga. Ketika sang jiwa kita itu di dunia ini bisa merasakan kedekatan, ketundukan, kekhusukan, itu adalah surga. Ketika kita menjadi hamba yang benar-benar rajin bersyahadat, rajin berzikir, rajin bersolawat, terus kita menjadi orang yang taat, rajin sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, sholat malam, itu ada kenikmatan tersendiri. Ada juga ahli puasa. Ketika puasanya benar-benar bisa mendekatkan jiwanya kepada Allah, ada surga di situ. Ada juga ahli sedekah. Ketika mereka berkecukupan dan suka bersedekah, ada kebahagiaan atau surga di balik sedekah itu. Saudara-saudara yang saya muliakan, kenapa saya suka sekali menjelaskan tentang ilmu dzikir, ilmu bersolawat, ilmu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena di situ ada surga atau kenikmatan yang tidak bisa kita raih dengan banyaknya harta, tingginya kedudukan, jabatan. Tidak bisa kita raih dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Kenikmatan yang ada di dalamnya itu beda, sangat beda. Makanya, ketika kita bisa mengolah jiwa, mengolah rasa, menyepuh diri, mematangkan diri, dan kita selalu taqarruban, dekat dengan Allah, selalu tunduk dan sujud, puja-puji dengan Allah, mengakrabkan diri dengan Allah, itulah surga. Nikmatnya luar biasa. Dan alhamdulillah, di majelis kami tidak dilarang untuk meraih surga dunia. Silahkan kaya, silahkan punya derajat pangkat, silahkan punya kehormatan, silahkan pintar, silahkan punya ilmu yang lebih dibanding yang lainnya. Silahkan. Tidak dilarang. Akan tetapi, jangan pernah lupa, jangan pernah lepas, jangan pernah kufur berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena di situ ada kenikmatan yang sangat berbeda dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Ada jannah di situ. Ketika kita menyempurnakan penghambaan kita, persujudan kita kepada Allah, seperti perintah Allah, agar kita selalu mendekat kepadanya, irji'i, datanglah. Kita dekat dengan Allah, itu sudah satu kenikmatan. Wadkhuli fi ibad, dan menyempurnakan penghambaan kita. Nikmatnya luar biasa. Wadkhuli jannati, berarti Allah menunjukkan di balik kedekatan diri kita, jiwa kita dengan Allah, di balik kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah, itu ada jannah, ada kenikmatan, ada surga di situ. Saudara-saudara yang saya muliakan, jangan sampai surga yang sesungguhnya, kenikmatan yang sesungguhnya yang kita bisa bawa di alam abadi nanti terbegal atau terampas oleh surga-surga yang bersifat nisbi. Kenapa saya bilang nisbi? Karena serba tidak jelas, tidak pasti. Kalau dikatakan orang kaya pasti bahagia, belum tentu. Banyak orang kaya yang tidak bahagia. Kalau dikatakan bahwa kekayaan itu adalah titik surga yang pasti, berarti orang-orang miskin itu tidak ada yang bahagia. Nyatanya banyak yang bahagia. Kalau dikatakan orang yang punya derajat pangkat, punya kekuasaan, itu adalah orang yang berhak surga dengan jalan itu. Pasti para pejabat-pejabat itu, mereka bahagia. Belum tentu. Makanya saya katakan nisbi. Belum tentu orang yang istrinya cantik, jelita, mereka bahagia dalam hidupnya. Belum tentu. Banyak sekali orang yang kaya raya, derajat pangkatnya tinggi, terkenal, punya pengagum yang banyak. Mereka tidak bahagia. Dan mengakhiri hidupnya dengan nelangsa. Dengan kesedihan. Makanya saya katakan, dunia ini adalah surga yang nisbi. Bahkan dikatakan oleh Allah bahwa dunia ini adalah perhiasan yang melenakan. Mata'ul ghurur. Dan surga dunia ini semuanya ada batasnya. Ketika kita kaya raya, punya derajat pangkat, kemudian keluarga yang luar biasa, kita pandai, kita dikagumi banyak orang. Surga itu pelan sekali, lambat laun digerogoti oleh usia kita. Tubuh ini dari anasir tanah barba, lama-lama menua. Tubuh ini dari anasir api nur kadim, lama-lama melemah. Tubuh ini terjadi dari anasir angin, abdu isa, mas. Lama-lama angin itu mulai renggang, mulai banyak penyakit hinggap dalam diri kita. Yang terakhir, tubuh ini dari anasir ma'ul hayat, air kehidupan. Lama-lama mati. Kematian itulah yang merampas surga-surga dunia. Dan proses kematian itu pun dibarengi dengan tubuh mulai sakit-sakitan. Tubuh mulai redup cahayanya. Tubuh mulai melemah. Tubuh mulai banyak masalah. Akhirnya, karena tubuh ini sudah mulai sakit-sakitan, melemah, menua, dan tubuh ini sudah mulai rapuh, tidak maksimal menikmati kekayaan, kehormatan, derajat pangkat, dan lain sebagainya. Bahkan banyak orang itu kaya raya, orang itu punya derajat pangkat, tapi ketika
umur menggerogoti, banyak orang yang melihatnya kasihan. Masya Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, bicara surga di dunia ini, ada satu surga yang benar-benar saya dambakan. Ketika saya bisa dekat dengan Allah, ketika saya bisa menyempurnakan penghambaan saya dengan Allah, bisa khusyuk beribadah, bisa melaksanakan istilahnya tirakat-tirakat yang menyejukkan jiwa, Masya Allah, itu surga yang luar biasa. Dan nikmatnya itu beda. Nikmatnya sangat beda. Ada satu daya kebahagiaan, daya kenikmatan yang muncul dari dalam diri kita. Dari tenangnya jiwa, damai, sejahtera yang muncul dari dalam diri kita. Luar biasa. Nikmat sekali. Saudara-saudara yang saya muliakan, ketika kita di dunia ini dekat dengan Allah, ketika di dunia ini kita benar-benar mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, ridha pada Allah dan diridhai oleh Allah, maka di akhir hidup kita sungguhnya kematian adalah pintu gerbang. Kita bertembus satu pintu untuk kita bertemu sang kekasih. Siapa? Allah yang maha belas kasih. Allah yang maha menguasai kenikmatan-kenikmatan surga. Di situ dengan nyata Allah akan mengatakan, irji'i, datanglah, buat kuli fi ibadi, sempurnakan penghambaanmu, buat kuli jannati, masuklah dalam kenikmatan-kenikmatan yang telah aku ciptakan. Kematian kita benar-benar disambut oleh Allah dengan belas kasihnya yang luar biasa, karena Allah maha belas kasih. Itulah surga. Surga yang sesungguhnya. Di situ dikatakan, irji'i, ya, datanglah, radiyatan maradiyah, dengan ridho dan diridhoi. Tidak ada pamrih apapun. Sudah tidak mikir yang namanya kenikmatan-kenikmatan. Karena memang zikir, sholat, puasa, sedekah, atau apa itu sudah nikmat. Karena dia benar-benar berhasil menyempurnakan penghambaannya. Dan tidak mikir kenikmatan. Itulah yang namanya radiyatan mardiyah. Benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillah, hanya untuk Allah. Billah, dengan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang maha belas kasih. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita menciptakan surga yang sesungguhnya dengan penghambaan kita, persujudan kita, puja-puji kita, ibadah kita. Dan hidup ini, istilah Jawanya, kayu ketunggul. Kita fokus pada itu. Kemudian kayu kesamben sebagai sambilan, monggo cari kenikmatan-kenikmatan dunia, ambil, dan atas izin Allah, bismillah, luar biasa. Dunia ini akan menjadi surga bagi kita semuanya. Seandainya kita diberi batas dalam kerezekian kita, kemuliaan kita, diberi batas dalam kenikmatan hidup kita, bentengi dengan kesederhanaan,
Jangan berlebihan kita menaruh pengharapan pada dunia ini. Karena itu nanti akan menjadi kegedean empyak kurang cagak, istilah Jawanya. Terlalu banyak kemauan, keinginan, dan harapan, tapi kurang dayanya. Daya kekuatannya kurang. Begitu sedulur tadi yang menanyakan pembahasan tentang surga, semoga ini lebih menjadi satu wawasan ya. Dan mohon maaf, apa yang saya aturkan ini tidak mungkin menjadi satu barometer kebenaran satu-satunya. Enggak, ini adalah sebuah wawasan, sebuah sudut pandang yang mungkin bisa berguna bagi kita semuanya. Dan bilkhusus pada diri saya pribadi. Dan mohon maaf, saya bicara kayak gini pun sungguhnya sedang menasehati diri saya. Karena saya ini apa sih? Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Ini bukan berarti saya merendah cari mutu, enggak. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Dan semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.